Sobat Republika, kalian pernah ngerasa nggak sih wifi internet perusahaan kalian tuh lemot banget? Salah satu penyebabnya itu karena salah pilih paket internet. Banyak di masyarakat, khususnya segmen korporat, yang belum paham perbedaan paket internet rumahan dan paket internet untuk bisnis. Salah pilih paket internet itu bisa berpengaruh sama produktivitas bisnis kalian. Itu bukan hal yang kita mau kan ya? Nah, untuk itu, di special interview kali ini kita udah kedatangan tamu nih. Ada Mas Wawan, Sales Manager Oksigen ID, dan Mas Miko, Sales Supervisor Oksigen ID. Halo. Halo Mbak. Halo Mbak. Oke, aku mau langsung mulai dulu kali ya. Boleh. Bisa diceritain dulu nggak ya, Oksigen.id ini fokusnya tuh ke segmen apa aja ya Mas? Atau emang untuk bisnis aja atau kayak gimana? Oke. Sedikit saya jelasin dulu ya, Pak. Oksigen ID itu mungkin ada beberapa yang belum kenal Oksigen ID itu apa ya. Oksigen ID itu internet service provider yang memberikan jasa layanan internet dan jasa multimedia. Jadi kita bukan cuma ngeberikan layanan internet tapi juga multimedia gitu. Nah, untuk terkait segmentasinya, Oksigen ID ini udah support beberapa segmen, Pak. Bahkan hampir semua segmen kita bisa support. Kita dari banking, dari UMKM juga, terus dari pemerintahan juga kita bisa support gitu. Karena layanan kita itu bisa support dari yang hanya internet tok aja sampai ke kompleks kebutuhannya gitu. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, gimana sih tren kebutuhan internet di kalangan pelaku usaha ya saat ini? Kalau ngomongin tren internet ya pasti semakin berkembang ya, Mbak. Karena let's say kita ngomongin yang kelas startup aja nih yang baru membuka nih, yang baru ngerintis, itu kan pasti perlu promosi, perlu penjualan itu semua pakai internet itu. Nah itu jadi memang udah jadi bisa dibilang itu kebutuhan pokok internet itu. Jadi nggak bisa dilepasin lagi sekarang. Gitu. Jadi kadang mati sedikit aja atau gangguan sedikit itu udah bisa dibilang emosi gitu, udah males ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Produksi terganggu, penjualan terganggu gitu. Jadi bisa dibilang bisnis itu sangat ketergantungan sama internet. Gitu itu sih, Pak. Apalagi di zaman era digital sekarang. Betul. Ya Mas ya. Iya. Kalau kayak gitu nih Mas, kan tadi udah saya sempat mention sebelumnya, banyak nih kenapa ya banyak pelaku usaha yang masih pakai paket internet rumahan untuk operasional bisnisnya ini, kenapa Mas? Oke, jadi banyak pelaku bisnis ini mengapa mereka masih menggunakan internet paket rumahan? Dikarenakan pada dasarnya pelaku bisnis ini itu ingin efisiensi cost, Mbak, atau meminimalisir budget. Oleh karena itu banyak pelaku bisnis ini melihat paket yang menurut mereka itu yang terjangkau. Akhirnya banyak yang memilih paket rumahan. Padahal paket rumahan ini banyak yang kurang sesuai untuk bisnis atau usahanya tersebut. Seperti itu, Mbak. Berarti fenomena salah pilih paket ini emang karena faktor harga, emang nggak tahu, atau kebiasaan cari murah aja nih Mas berarti? Oke. Ada beberapa faktor kenapa pelaku bisnis ini memilih paket internet rumahan. Salah satunya adalah tentunya adalah harga. Jadi mereka pasti melihat harga yang terjangkau nih untuk internetnya mereka gitu. Lalu yang kedua dari unknowledge pengetahuan internetnya. Jadi banyak pelaku bisnis kurang memahami bisnisnya ini itu untuk penggunaan internet seberapa usernya, device-nya. Jadi akhirnya memilih paket internet rumah tersebut gitu. Dan beberapa juga ada yang dari internet, iklan dan lain-lain. Dan masih banyak lainnya sih Mbak dari situ. Ketidaktahuan sih, Mbak. Betul. Itu sih faktor utamanya. Jadi mungkin banyak yang mikir, saya baru ngerti usaha nih, budget saya terbatas gitu. Makanya saya milih yang paling murah. Padahal dia nggak tahu tuh kebutuhannya itu bisa mengcover kebutuhan dia atau enggak. Betul. Gitu. Itu aja sih faktor utamanya sebenarnya. Bukannya irit malah boncos Ya, gitu ya? Betul. Nah. Awalnya mau hemat malah jadi ngerugiin. Iya, karena tidak sesuai dengan kebutuhannya itu ya tadi. Betul, betul. Benar. Tadi kan kita udah ngomongin soal dampak ke efisiensi, dampak produktivitasnya ya. Kalau boleh tahu ada dampak lain nggak yang biasanya dialami sama bisnis ketika pakai paket internet yang nggak sesuai kebutuhan tadi yang sudah Mas jelaskan juga? Kalau ngomongin dampak sih pasti, Mbak. Karena sekarang gini, kalau kita punya usaha atau punya bisnis,
dengan menggunakan layanan yang home gitu. Layanan home sendiri kan kita nggak bisa kemungkinan ya Pak, kita ada harga pasti ada kualitas kan. Kan nggak mungkin kita dapat harga murah tapi kualitasnya juga bagus gitu. Bukan berarti jelek juga, tapi kan lebih better ke paket bisnis gitu. Jadi kalau dipaksain nih, misalkan kan kalau rumah itu ada kapasitas pemakaiannya ya, maksimal 3 sampai 5 user itu udah cukup gitu kan. Apalagi sekarang kan rata-rata satu orang itu udah punya 2 handphone kan. Itu kan secara nggak langsung jadi ngemakan kuota juga gitu, ngemakan kapasitas bandwidth juga. Itu kan jadi lemot gitu. Kalau dipakai lagi buat bisnis ya udah otomatis nggak bisa support gitu. Jadi kalau memang kebutuhan yang untuk usaha dipisahin aja, untuk rumah-rumah untuk usaha gitu. Karena yang rugi nanti kita aja pas lagi promosi tiba-tiba buffering, nggak bisa upload, nggak bisa ngirim data segala macam, itu kan jadi ngehambat semuanya gitu. Jadi jangan khawatir, tadi Mas Niko tadi bilang masalah pricing sama ketidaktahuan itu sebenarnya kalau kita aware, kita bisa nyari tahu lah perbedaan itu home sama bisnis seperti apa gitu. Jadi jangan cuma asal milih, oh ini murah nih 100 ribuan atau 200 ribuan, tapi kualitasnya yang nggak bisa jaminan gitu, seperti itu. Kalau ini kan tadi cerita dampaknya nih, kalau ada kasus nyatanya nih, kalau cerita nyata yang udah dialami sama pelanggan SMI itu yang terkendala karena penggunaan paket internet yang salah, ada nggak? Kalau kasus kita banyak sih, Mbak. Oh, iya. Karena ada beberapa perusahaan nih, kan kita kita kan sales, kita ada di Oksigen itu ada 2 ya Pak. Ada yang di bidang bisnis, ada yang di bidang home. Nah masing-masing kan ya kalau sales semuanya dapat ngejar target lah ya gitu. Jadi ujungnya di lapangan itu meskipun secara segmentasinya beda, mereka buat nutupin target itu kadang sales home juga jualnya ke bisnis itu, nawarin oh ini nih murah nih gitu. Nah banyak yang ngambil itu tuh, nggak apa-apa deh murah gitu. Tapi kan pas dipakai kendala segala macam akhirnya komplain itu. Nah setelah kita edukasi segala macam beralih baru tuh lancar gitu. Udah kita beberapa seperti itu sih Mbak gitu. Jadi hampir bisa dibilang tuh 10-20% tuh mereka tuh rata-rata ke produk home dulu. Setelah kita edukasi terkait bisnisnya dia yang memang butuh kapasitas yang stabil, butuh kapasitas yang secara bandwidth lumayan besar. Nah, baru mereka pindah tuh mau ke bisnis gitu. Karena kan secara rasio bandwidth itu kan beda antara home sama bisnis kan gitu. Dan dari segi SLA juga pasti kan kalau misalkan ada problem, memang di home juga ada SLA-nya, tapi besaran SLA-nya kan nggak sebesar bisnis SLA bisnis gitu. Mungkin bisnis bisa 99,5%, mungkin kalau home tuh hanya 96 gitu kan. Kita kan butuh, kalau untuk bisnis ya kita butuh yang responsif lah kalau ada problem segala macam gitu. Jadi jangan sampai ada problem malam di bisnisnya besok atau 2 hari lagi gitu. Nah kalau yang bisnis itu kita 24 jam Mbak. Problem misalkan lagi problemnya malam, kita bisnis malam kalau memang si user bersedia gitu mendampingin visit malam gitu. Terus kalau misalkan kita juga real kalau misalkan Sabtu Minggu pun pakai di sini, kalau misalkan Bang langganan 100 mega nih, Bang mau ngecek Sabtu Minggu nih saya nggak pakai nih, dikurangin ke bandwidth-nya saya nih, sebab bisa ngecek yaitu kapanpun itu pasti sama sesuai sama yang Mbak order di awal. Gitu. Jadi nggak ada mainin bandwidth tuh, nggak ada pengurangan seperti itu. Kayak gitu. Menarik sih Mas, ini yang bisa melayani 24/7 tuh memberikan rasa aman banget ya buat bisnis ya. Jadi gitu. Kayak kapan aja dilindungin gitu ya. Kalau misalnya boleh nggak nih sharing contoh keberhasilan pelanggan SME yang udah beralih nih akhirnya ke Oksigen.id, itu ada nggak Mas cerita yang unik ya? Ada sih Mbak. Saya dulu saya nggak bisa nyebutin perusahaannya ya. Saya dulu punya customer tuh. Dia tuh berawal dari 3 orang karyawan. Okay. 3 orang karyawan, terus dia sama pakai paket rumah juga tuh. Terus makin nambah karyawan udah nggak kuat tuh. Dia komplain, kita edukasi, akhirnya kita beralih ke paket bisnis sampai sekarang berjalan tuh hampir
8 tahun langganan sama Oksigen, itu so far sih merasa puas gitu. Coba kalau dulu kita mungkin nggak edukasi ya, mungkin dia mikirnya Oksigen tuh jelek gitu. Apa namanya, saya pakai Oksigen nggak puas nih, nge-lag mulu apa segala macam. Padahal yang dipakai dia itu ya paket rumah gitu, yang secara user itu memang maksimal 5 gitu, nggak bisa lebih. Jadi kita edukasi, kita kasih saran segala macam, akhirnya dia paham, ngerti, ya akhirnya dia beralih tuh ke paket bisnis gitu. Dan sampai sekarang sih udah hampir 10 tahun sih masih kerjasama sih sama Oksigen gitu, Pak. Menarik nih. Gitu. Pentingnya mengetahui sesuatu sebelum menghujat kawan-kawan. Iya, karena kan yang dilihat itu kadang-kadang brandnya gitu kan. Benar-benar. Memang Oksigen Home kan bawanya Oksigen juga. Kita juga bisnis bawanya Oksigen juga namanya kan. Orang ngedanya Oksigen tuh jelek gitu. Padahal yang dia pakai tuh ya memang peruntukannya untuk rumah, bukan untuk bisnis gitu kan. Kalau kita nggak aware, kita nggak edukasi, mereka ngiranya tuh Oksigen tuh jangan pakai Oksigen jelek gitu. Padahal ya mereka salah kaprah gitu sebenarnya. Iya benar-benar. Gitu. Mungkin aku mau sedikit mundur kali ya. Sebenarnya perbedaan mendasar apa sih antara internet rumah sama internet korporat atau SME ini, Mas? Oke, untuk perbedaan dari untuk internet rumah dan korporat ini, itu dari segi bandwidth-nya, Mbak. Yang pertama itu bandwidth-nya. Bandwidth paket internet rumah itu rata-rata masih menggunakan sistem FUP atau Very Set Policy atau pembatasan kuota lah. Nah, untuk paket korporat atau bisnis kita itu sudah real unlimited. Jadi tidak ada pembatasan kuota. Seperti itu. Lalu dari segi yang kedua itu adalah garansi bandwidth-nya, Mbak, atau CIR, Committed Information Rate-nya. Kalau di rumah itu dia tidak punya namanya CIR-nya atau Committed Information Rate. Nah, kalau di corporate kita itu dari paket bis startup, bis dan dedicate itu kita punya ada namanya garansi bandwidth minimalnya, seperti itu. Lalu yang ketiga dari after sales-nya, Mbak. Rata-rata untuk mohon maaf paket rumah itu kalau ada kendala biasanya nelpon ke customer service, betul nggak? Nah, kalau paket bisnis itu sudah ada sales maintenance sendiri, Mbak. Jadi kalau ada kendala baik link atau pembayaran atau lain-lain itu bisa langsung WhatsApp ke sales-nya. Nanti sales-nya yang akan eskalasi ke entah tim billingnya, entah ke tim CS-nya dan lain-lain. Jadi double support, Mbak. Double support, betul. Jadi sales juga ikutan support juga gitu. Jadi biar eskalasinya lebih cepat seperti itu. Tuh, gitu sih, Mbak. Benar-benar terima beres. Nah, kalau kita gitu. melayani betul. Terima beres. Kalau boleh tahu nih, Mas Miko, fitur khusus apa sih yang ditawarkan oleh Oksigen.id untuk corporate yang nggak ada tuh di paket rumahan? Betul. Jadi banyak sekali fitur Oksigen bisnis yang tidak ada di dalam paket Oksigen rumahan atau mungkin paket rumahan yang lainnya, internet rumahan lainnya. Seperti diantaranya adalah teleponi, terus lagi ada channel IPTV, lalu ada lagi domain hosting, lalu kita juga menyediakan namanya managed service. Nah, managed service ini itu kalau di mana di dalam suatu bisnis atau tempat usaha yang terdapat perangkat tambahan seperti mikrotik, access point. Nah, di situ tidak ada tim IT yang settingnya, Mbak. Okay. Nah, kita bisa menyediakan juga jasa untuk men-setting perangkat-perangkat tersebut. Seperti itu. Jadi komplit kita untuk fitur-fiturnya, Mbak. Seperti itu. Jadi kan kebanyakan ini, Mbak, orang baru ngerintis usaha, tim supportnya kurang. Nah, mereka mikirnya, kalau saya pasang internet yang bisnis, nanti misalkan saya perlu pasang access point lagi, perlu pasang IP kamera lagi, itu siapa yang setting gitu. Nah, di bisnis ini kita bisa ngasih solusi itu. Jadi tinggal duduk manis, semuanya kita yang beresin. Dari mulai setting access point-nya, dari mulai setting IP kameranya, itu udah tim kita yang bantu gitu. Jadi rasa-rasa khawatir itu tuh yang dimilikin sama customer gitu. Mereka nggak punya tim support gitu. Jadi kalau mereka bayar lagi atau pakai konsultan IT, mereka ngeluarin cost lagi kan. Betul. Jadi kalau via Oksigen itu tinggal bilang aja, Pak, saya nggak cuma butuh internet nih, karena ruangan saya cukup besar, saya butuh berapa titik akses point gitu. Misalkan saya butuh 5 atau 10 akses point, bisa nggak saya settingin? Itu bisa kita pasangin sampai bisa dipakai on gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Oksigen itu memang memberikan total solusi dari A sampai Z.
gitu istilahnya, Pak. Oke, tadi kan kita udah ngomong soal stabilitas koneksi internet, dukungan teknis yang disediakan. Kalau boleh nih Mas, 1 sampai 10, seberapa penting sih emang stabilitas koneksi dan dukungan teknis buat kelancaran bisnis? Kalau ngomongin stabilitas pasti sangat penting banget, Mbak. Itu kalau bisa dibilang tuh nyawanya lah, stabil. Karena kan ya sekarang kita ngomongin kita nggak ngomongin yang perusahaan besar juga ya. Yang kecil aja yang tadi yang saya bilang baru ngitis juga kan, kalau internetnya nge-lag, internetnya buffering, terus internetnya tiba-tiba lemot banget, itu kan udah kesel banget gitu. Terus jadi ngapa-ngapain nggak bisa kan. Yang harusnya kita bisa produksi sekian jadi terhambat, yang harusnya kita sekarang bisa jualan sekian ribu jadi nggak bisa gitu, terhambat semua. Jadi koneksivitas itu memang bisa dibilang nyawanya. Nah, Oxygen ID ini, Mbak, Oxygen ID ini dari kebutuhan kita tuh dari hulu sampai hilir itu kita murni fiber optik. Jadi kalau ngomongin stabilitas, yang namanya fiber optik itu udah pasti stabil. Kita tuh clear channel gitu. Jadi kalaupun kendala itu pasti mungkin impact PU atau galian kabel atau apa itu tuh mungkin kena beko, itu mungkin problem yang umum lah ya. Tapi kalau di luar itu so far sih kita aman sih gitu. Karena kita murni secara infra pun dari hulu sampai ke user itu kita murni fiber optik seperti itu. Jadi stabil sih, ngomong stabil saya berani ngasih garansi stabil. Gitu. Berarti literally nyawanya banget ya untuk Nyawanya bisnis banget, itu kalau ya. stabil itu betul. Oke, kalau misalnya Oxygen ID ini kan punya SLA ya, Service Level Agreement. Nah, bisa dijelasin mungkin Mas Miko atau Mas Wawan, manfaat dari SLA ini buat pelanggan corporate tuh apa aja ya? Mungkin benar kata Mbak Poppy, kita juga punya namanya Service Level Agreement, di mana kita itu service level agreement-nya itu di angka 98,5%. Artinya dalam waktu 1 bulan kita itu hanya boleh downtime sekitar 10 jaman aja, Mbak. Nah, kelebihan bagi pelanggan yang memiliki SLA ini, jikalau downtime-nya itu lebih dari SLA, misal downtime-nya itu 11 atau 12 jam, itu bisa mendapatkan restitusi, Mbak, atau pengurangan biaya bulanan. Nah, namun pelanggan tersebut itu adalah pelanggan yang berlangganan di Oxygen yang Pro atau Dedicated. Jadi hanya yang layanan itu aja yang dapat SLA-nya saja. Jadi kelebihan SLA yaitu Mbak bisa diklaim untuk restitusi atau pengurangan biayanya. Gitu, Mbak. SLA itu memberikan kenyamanan, Mbak. Kenyamanan juga buat si user. Jadi user itu nggak ngerasa kayak beli kucing dalam karung gitu. Jadi SLA kan, namanya SLA itu pasti kita ngejaga kualitas, karena kan apalagi kita bergerak di bidang jasa ya, Pak. Kalau salah satu customer kita ada yang udah nggak percaya, itu bisa nyebar tuh. Makanya kita selalu ngejaga itu gitu. Jadi mungkin di beberapa provider tuh yang namanya, kita kan ada beberapa produk nih, Pak. Kita ada yang dedicated sama ada yang up to nih atau broadband. Mungkin di beberapa provider itu yang namanya produk up to itu memang no SLA, nggak ada SLA-nya. Tapi bukan berarti di Oxygen sendiri no SLA itu cuek gitu. Ada problem, ya nanti aja lah, 2 hari lagi udah datang gitu. Bukan berarti gitu. Kita tuh nggak ada pembedaan antara produk yang dedicated sama yang up to terkait pelayanannya ya, Pak. Jadi kalaupun memang sama peruntukannya, pelayanannya, kalaupun memang ada problem pun itu di malam hari pun, waktunya visit ya kita visit. Atau waktunya kita misalkan problemnya tuh advokat, ya kita langsung terjunin tim ke lapangan buat splicing kabelnya gitu. Jadi itu yang lagi dikedepankan sama Oxygen gitu. Jadi kita memang kan kalau jual harga itu udah biasa lah. Kita sekarang lebih ke jual layanan, jual servis gitu, Pak. Gitu. Jadi gimana caranya si user itu nyaman sama Oxygen itu. Makanya SLA itu buat kami itu cukup penting sih gitu. Nah, ini kan udah nyinggung yang lain ya, Mas. Boleh nih aku move ke pertanyaan, gimana Oxygen ID membedakan diri dari provider lain di segmen bisnis? Ini nggak maksud pick me ya, tapi kan gimana kita bisa stand out gitu berarti kan? Betul. Oke, jadi perbedaan dari Oxygen dengan provider yang lainnya adalah yang pertama kita punya infrastruktur sendiri, Mbak.
Jadi kita nggak dompleng atau ibarat kata tuh sewa kabel dengan provider lain. Kita punya jaringan kita sendiri. Jadi kalaupun ada eskalasi kendala dan lain-lain, kita pasti lebih cepat penanganannya, Mbak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti yang tadi pernah disampaikan Pak Wawan juga, kita itu dari ujung end to end-nya itu adalah fiber optik. Itu kelebihan kita. Jadi ada beberapa provider itu yang semi fiber optik, semi kabel koaksial. Gitu. Jadi kita dari end to end-nya itu dari ujung ke ujung itu sudah menggunakan pure fiber optik Mbak, seperti itu. Nah, yang ketiga dari segi after sales-nya. Nah, kebanyakan dari provider lain kalau ada kendala itu pasti ke customer service, customer care, seperti itu. Nah, kalau kita ada sales maintenance tadi, Mbak. Jadi kalau ada kendala bisa langsung WhatsApp, telepon, itu bisa langsung responsif, lebih cepat, lebih efektif penanganannya. Seperti itu, Mbak. Ini kalau boleh saya rangkum ya Mas, berarti Oksigen ini bukan cuma jualan internet, tapi jualan rasa aman dan nyaman gitu Itu ya. yang utama. Betul, Mbak. Karena kan kita perasaan jasa, Mbak. Benar. Gitu. Dan satu lagi, kita juga kan Oksigen ini tuh udah 25 tahun, Mbak. Gitu. Jadi udah cukup mateng gitu, dengan udah beribu pengalaman gitu. Jadi bisa sejauh itu bisa sampai 25 tahun itu ya nggak mudah gitu. Jadi kita membangun kepercayaan user itu memang hal utama buat kami sih, Mbak, gitu. Terbukti sampai sekarang untuk corporate-nya aja kita udah hampir 15.000 perusahaan, Mbak, yang udah join di Oksigen gitu. Itu kita ngomongin bisnis saya, Mbak. Kita belum ngomongin yang home-nya. Yang home-nya malah justru udah hampir 1 juta pelanggan gitu. Gitu, Mbak. Menarik ya, dengan banyaknya pelanggan perusahaan yang dipunya sama Oksigen ID ini. Nah, kalau boleh nih Mas diceritain gimana ya caranya pelaku usaha tahu nih kapan harus upgrade dari yang mungkin sekarangnya masih pakai rumahan gitu ya. Udah saatnya nih pakai corporate, memberikan pencerahannya itu indikatornya apa aja tuh, Mas? Kapan ketika para pelaku bisnis ini harus upgrade nih dari paket rumah ke paket bisnis atau corporate. Jadi ada beberapa indikatornya, Mbak. Yang pertama itu jika dirasa internetnya itu sudah cukup lambat nih, gitu. Kita cek dulu nih usernya itu seberapa banyak atau device-nya itu seberapa banyak. Jangan sampai overload device. Nah, kita pasti akan edukasi terkait, oh Pak, ini untuk paket seperti ini, itu tidak cocok nih Pak dengan jumlah device seperti ini. Kita akan edukasi untuk upgrade layanan ke paket bisnis atau yang corporate-nya. Lalu yang kedua nih, banyak pelaku UMKM, terutama yang jualan online nih Mbak. Live streaming, gitu kan. Nah, rata-rata mereka ini menggunakan paket internet yang, mohon maaf, rumahan. Gitu. Dimana kalau untuk live streaming, itu membutuhkan bandwidth yang cukup stabil. Apabila kalau live streaming itu internet sering lag nih atau mungkin buffering, itu udah pasti harus ganti ke paket bisnisnya, Mbak. Kita harus di-upgrade tuh untuk paket dari paket internet rumah ke paket internet yang bisnis atau corporate-nya. Jadi ada 2 indikator sih, Mbak, yang terutama adalah terkait internetnya lambat, yang kedua adalah tadi sering RTO atau mungkin sering buffering dan lain-lain. Gitu, putus nyambung itu juga salah satu indikator untuk merubah layanan dari paket rumahan, internet rumahan ke paket yang bisnis atau corporate. Seperti itu. Oke, ini menarik sih Mas, karena saya sebagai salah satu pengguna online shop ya, suka mantengin live streaming, kadang kalau udah rada-rada nge-lag dikit saya jadi malas belanja. Nah itu. Gitu. Jadi kalau dari perspektif corporate atau bisnisnya, jadi kehilangan calon pelanggan, kehilangan saya gitu kan. Betul sekali. Benar. Berarti boleh nih Mas, tips apa nih yang bisa Mas Wawan atau Mas Miko bagiin buat pelaku usaha biar nggak salah nih pilih paket internetnya? Kalau untuk tipsnya yang pasti ya tadi sih, Mbak, peruntukannya untuk apa itu aja. Jadi kita tuh pelanggan internet untuk apa? Untuk kebutuhan hanya untuk browsing sama YouTube-an aja atau untuk kebutuhan yang lain gitu. Kalau memang ternyata peruntukannya untuk bisnis, untuk online shop atau apa, yaitu kita pakai yang bisnis gitu. Ya kalau memang peruntukannya untuk yang saya cuman buat browsing aja, cuman internetan biasa aja, itu yang rumah juga cukup gitu. Nah, dan jangan khawatir, mungkin
kami juga kan internet bisnis kami itu meskipun kita skala jam bisnis tapi harganya harga rumahan gitu. Jadi rata-rata tuh takutnya mahal gitu. Kita enggak. Kita tuh justru hampir 11-12 harganya sama internet rumahan gitu. Jadi dengan kualitas yang jauh lebih unggul daripada rumahan. Kayak gitu sih Mbak Edi ya. Mas, kalau misalnya udah ada nih, mulai tercerahkan dengan tips-tipsnya Mas tadi ya, udah nggak denial lagi kalau misalnya bisnisnya itu butuh upgrade layanan internet gitu ya misalnya. Boleh di-sharing nggak Mas, untuk usaha kecil mungkin yang sedang berkembang saat ini, layanan Oksigen ID apa yang paling oke nih, paling recommended gitu? Kalau untuk produk yang baru, untuk orang yang baru merintis usaha itu kita ada yang namanya startup. Kita ada namanya Oksigen Biz Startup. Itu kita diperuntukkan untuk calon-calon customer tuh yang baru memulai bisnis gitu. Itu kita kapasitasnya ada dari 25 Mbps sampai 300 Mbps gitu. Jadi kalau dirasa 25 kurang bisa upgrade ke 50, bisa upgrade ke 100, 200 sampai ke 300 gitu. Itu kita memang kita konsen di produk Biz Startup itu untuk mensupport pelaku-pelaku UMKM. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah mulai besar nih, kita ada lagi namanya produk Oksigen Biz, gitu. Itu lebih tingkatannya dari Oksigen Biz Startup tadi. Misalkan secara bisnis udah berkembang, udah punya office sendiri, udah sewa ruko segala macam, berarti kan butuh karyawan udah mulai banyak, gitu. Kita bisa beralih ke Oksigen Biz, gitu. Nah, nanti kalau makin besar lagi, udah ada cabang di mana-mana, kita ada yang namanya Oksigen Dedicated atau Oksigen Pro, gitu. Itu kita 3 produk itu internet kami itu, Mbak, gitu. Jadi dari mulai yang baru ngerintis usaha, Oksigen Biz Startup, sampai yang dedicated yang Oksigen Pro, kalau udah punya cabang banyak, gitu. Berarti boleh saya katakan Oksigen ID ini siap membantu bisnis Anda dari yang baru Kecil, tumbuh sampai besar gitu ya? Sangat besar. Oke, menarik. Jadi teman perjalanan bisnisnya gitu ya? Betul. Jadi biar ada cerita, Mbak, saya dulu bangun bisnis pakai Oksigen yang 25 nih, sekarang udah punya cabang banyak ini gitu, jadi gitu Pak. Boleh diceritain Mas Wawan atau Mas Miko gitu ya, singkat aja nih misalnya gimana tim Oksigen ID membantu pelanggan ketika kena layanan internetnya terkendala. Ini kan sering banget kejadian ya, nge-lag lah apalah gitu. Boleh diceritain nggak Mas? Kalau kendala sih pasti nggak bisa dibagi, bisa ada aja ya, Mbak ya. Yang tadi apalagi sekarang Jakarta kan udah banyak banget relokasi kabel kan, pedestrian, bangun pedestrian di mana-mana, kabel kena putus PU segala macam, itu pasti kendala kan. Nah kalau ngomongin kendala itu, kita biasanya Oksigen itu ngasih solusinya gini, kita ikutin aturan PU-nya, kita ikutin relokasi segala macam, tapi sebelum, kan itu bisa lama tuh, relokasi itu kan mereka tuh biasanya nunggu sampai selesai dulu baru bisa ini kan, bisa digunakan gitu. Nah, paling kita nyarinya backup dulu kita kasih backup dulu, kita tarikin kabel baru untuk beberapa customer gitu. Jadi ke beberapa customer yang kena impact itu kita tarikin backup kabel baru nih. Jadi meskipun ada pengerjaan relokasi kabel, internet di user itu masih aman. Gitu. Kita biasanya kan PU juga kan ada informasi seperti itu tuh nggak dadakan gitu. Biasanya dia tuh info 3 bulan bahkan 5 bulan sebelumnya, nih mau ada relokasi kabel nih di daerah sini gitu. Nah biasanya kita prepare, kita narikin kabel lagi buat antisipasi customer yang kena impact atau dampak dari relokasi itu. Jadi biar mereka masih bisa on internetnya. Seperti itu sih. Ini menarik ya, kan masalah-masalah yang nggak di luar kuasa kita, Oksigen itu memberikan solusi gitu ya. Betul. Nice. Kalau misalnya nih Mas, ada pelaku usaha nih yang dari obrolan kita akhirnya tertarik nih, tercerahkan untuk ya udah nih mau cari tahu apa nih Oksigen ID nih. Kira-kira gimana caranya Mas? Oke, ada beberapa cara nih Mbak untuk ingin mengenal lebih jauh terkait apa sih Oksigen ID. Itu bisa berkunjung ke web kami di www.oksigen.id atau mungkin ke nomor call center kami di nomornya 1.500 882. Nah, atau mungkin bisa langsung ke nomor pribadi salesnya. Misal ke nomor saya seperti 087 837 005 961. Nah, itu nanti akan kita cek dulu covered area-nya kalau misalnya mau ingin berlangganan.
Jika tercover langsung kita akan mengirimkan penawarannya sesuai dengan kebutuhan internet yang tadi. Seperti itu. Oke, ini udah lengkap banget ya. Dari pembahasan kita udah dijelaskan kenapa emang harus upgrade dan apa nih yang misalnya udah tercerahkan mau upgrade ke paket yang mana udah dijelasin juga dan kontaknya juga udah lengkap disampaikan. Kalau kayak gitu aku sih udah cukup ya informasinya. Tinggal menggunakan aja mungkin Mbak Popi. Betul, jadi tinggal actionnya aja nih guys gitu. Mbak Popi mungkin di rumah udah pakai? Aduh, belum, tapi mungkin abis ini jadi pakai gitu karena obrolan kita hari ini. Boleh, siap. Oke, kalau dari aku sih udah cukup banget. Terima kasih waktunya Mas Wawan dan Mas Ito. Terima kasih banyak waktunya. Oke, jadi Sobat Republika jangan lupa kalau memang udah waktunya upgrade, berhenti udah denial kalian gak butuh itu, coba dipikirkan lagi supaya bisnis kalian bisa improve performance-nya. Sampai jumpa di special interview selanjutnya. Dadah.